Selamat siang semuanya, masih di dunia filsafat channel saya. Kita mau menjelaskan mengenai filsafat modern. Jadi filsafat modern ini terinspirasi oleh perkembangan sains, matematika, eksplorasi alam, dan juga kritis. Sikap kritis terhadap otoritas agama. Secara sederhana kita bisa pahami bahwa modernitas itu ditandai dengan misalnya humanisme. Humanisme itu suatu paham mengenai bahwa manusia itu bisa membuat suatu peradaban, bisa menentukan nasibnya sendiri. Ini sebagai suatu kontras terhadap tradisi otoritas agama saat itu. Jadi semangat dari modernitas itu adalah humanisme, liberalisme, bahkan sekularisme. Dan saat itu secara prinsipil di dalam dunia pemikiran filsafat, misalnya Descartes mengumandangkan tentang subjek, pentingnya subjek di dalam kesadaran itu. Bahkan relasi subjek itu adalah bersifat ontologis. Nah, setelah itu Immanuel Kant membangunkan bahwa manusia modern itu manusia yang bisa berpikir mandiri atau disebut dengan otonom. Nah, berarti filsafat itu diajak untuk kembali kepada suatu kebebasan. Meskipun belum tentu bisa lebih bebas saat itu, dan banyak pemikir yang menyembunyikan pemikiran kritisnya agar tidak berhadapan dengan otoritas agama saat itu. Sehingga setelah sains berjaya, apalagi setelah adanya revolusi Prancis, semakin berjarak antara agama atau para rohaniawan atau para agamawan yang dianggap tidak kontekstual, yang dianggap tidak bisa memberikan problem terhadap kehidupan manusia, itu dianggap mengalami bukan hanya keterbatasan tetapi kalah dibandingkan dengan sains. Jadi saat itu sains menjadi lebih dianggap memiliki harapan untuk bisa membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Sedangkan agama saat itu menjadi dogma. Ya, dogma itu sebagai sesuatu yang tetap. Sedangkan kehidupan ini tidak tetap. Perlu adanya efisiensi dalam kehidupan, bisa menemukan terobosan yang bisa menyelesaikan persoalan manusia. Dibuatlah sistem-sistem teknologi, birokrasi untuk memudahkan kehidupan manusia. Meskipun pelembagaan nilai itu pada akhirnya bisa membusuk juga. Pelembagaan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak optimal ya, karena di sana ada dogma juga akhirnya. Setiap sesuatu yang sudah berkumpul merasa memiliki kemapanan, ya di sana akan tidak ada terobosan lagi. Ketika tidak ada terobosan lagi, ya yang ada hanyalah simbolik saja, suatu mekanistik saja. Dan inilah yang dihadapi oleh manusia modern. Mereka berhadapan dengan sistem buatan mereka sendiri, yang tentu saja mereka menginginkan efisiensi, baik bersifat mekanistik, tapi hampa makna gitu. Bahkan kadang hanya sekedar prosedural saja, sehingga manusia modern kehilangan esensi dari hidupnya ketika segala sesuatu itu apalagi direduksi menjadi suatu pengetahuan, menjadi sebagai suatu tujuan yang hanya bersifat materialistik. Itu tidak akan bisa memperpanjang eksistensi manusia. Jikapun ada di sana adalah hak kehampaan, degradasi, dehumanisasi. Nah, disinilah peran agama itu harus bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan manusia. Dan tentu saja inspirasi agama telah dilakukan oleh para nabi, oleh para orang-orang suci. Tetapi
pada akhirnya setiap pemahaman mengenai agama, pemahaman tentang sesuatu yang sakral ini harus diinterpretasikan lagi. Tidak, kita harus bisa memisahkan mana yang bersifat absolut dan mana yang bersifat relatif. Nah, kehidupan manusia itu bersifat terbuka di dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupannya, di dalam budaya, ekonomi, politik, juga tentang isu-isu perempuan, hak asasi manusia. Nah, kita harus bisa menginterpretasikan. Memang persoalan yang menjadi krusial di dalam mencari pemahaman mengenai agama itu adalah